saya akan merangkum sebuah film yang sangat apik dan tentu saja membuat adrenalin kalian merasa tertantang. Film ini berjudul Taken, yang tokoh utamanya bernama asli Liam Neeson dan dirilis pada tahun 2008. Film ini berkisah pada seorang pria berperawakan tinggi besar bernama Brian yang merupakan seorang mantan agen khusus. Ia tinggal seorang diri karena telah bercerai dari mantan istrinya dan putri satu-satunya ikut tinggal bersama ibunya. Adegan selanjutnya memperlihatkan Brian yang sedang mendatangi sebuah toko elektronik untuk membeli sebuah DVD dan membungkusnya dengan cantik untuk kemudian diberikan pada putrinya yang sedang berulang tahun. Brian yang terlihat sangat menyayangi putri semata wayangnya itu pun datang ke pesta ulang tahun putrinya dan bertemu dengan mantan istrinya yang bernama Lenny. Berbeda dengan Brian yang masih menjomblo, Lenny mantan istrinya ini telah menikah lagi dengan seorang pria kaya dengan kekayaan yang melimpah. Tak lama kemudian muncullah putri semata wayangnya yang bernama Kim, di mana Brian langsung memeluknya dan memberikan hadiah itu padanya. Kim pun terlihat sangat bahagia dengan senyum mengembang setelah menerima kado itu dari ayah kandungnya. Namun nampaknya kedatangan Brian tidak lebih dari sekedar pelengkap saja. Karena ketika sang ayah tiri datang dengan membawa kado seekor kuda yang tentunya lebih mahal, Kim terlihat lebih senang dan bahagia. Namun demi kebahagiaan Kim, ternyata hal itu tidak membuat Brian merasa berkecil hati ataupun tersisihkan. Singkat cerita, saat malam telah tiba, 3 orang pria yang merupakan teman-teman Brian datang dan memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama. Di tengah obrolan mereka, salah satu teman Brian yang merupakan seorang tim keamanan artis mengatakan bahwa ia membutuhkan 1 orang untuk bergabung dengan timnya. Ia pun lantas mengajak Brian untuk bergabung dalam pekerjaan itu. Dan berdasar pengalamannya dalam sebuah agen khusus, Brian pun menerima penawaran itu tanpa berpikir panjang. Singkat cerita, hari itu pun tiba, di mana Brian terlihat berada di sebuah lokasi untuk menjaga seorang artis. Sembari menunggu artis perform di atas panggung, Brian dan teman-temannya pun memainkan sebuah kartu untuk mengisi waktu. Tak lama kemudian Brian menerima sebuah telepon dari Kim, di mana Kim mengajaknya makan siang besok hari, yang kemudian ajakan itu disambut bahagia oleh Brian. Namun tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi, di mana pagar penonton terbuka sehingga membuat penonton memaksa masuk, yang membuat Brian harus segera mengamankan sang artis. Dan akhirnya bisa kita lihat seberapa hebat Brian sang mantan agen ini, di mana dengan cekatan ia melumpuhkan seorang pria yang ingin melukai si artis itu. Dengan cepat, Brian pun membawa artis itu masuk ke dalam mobil untuk membuatnya tenang dan aman. Adegan selanjutnya memperlihatkan Brian yang sudah berada di restoran untuk menunggu kedatangan putri semata wayangnya. Tak lama kemudian Kim datang yang ternyata Lenny juga ikut bersamanya. Kim pun menjelaskan maksud ajakannya untuk makan siang yang tak lain adalah untuk meminta izin kepada Brian untuk berlibur ke Paris bersama teman-temannya. Dan mereka berdua datang ke sana adalah untuk meminta Brian menandatangani surat izin orang tua agar Kim bisa pergi berlibur. Brian yang notabene-nya adalah seorang mantan agen khusus jelas tahu bagaimana kejamnya dunia luar bagi seorang wanita di bawah 18 tahun yang bepergian untuk berlibur hanya bersama temannya. Sehingga Brian pun menolak untuk memberikan izin yang semata-mata karena ia khawatir dengan keselamatan Kim di sana. Berbeda dengan Brian, Lenny justru mengizinkan Kim dan memaksa Brian untuk menandatangani surat tersebut. Hingga akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka dan Brian memberikan pilihan agar dirinya bisa ikut ke Paris untuk menjaga Kim. Namun hal itu membuat Kim kesal dan pergi meninggalkan ayahnya di restoran itu. Tak ingin anaknya merasa sedih, Brian pun akhirnya mendatangi rumah Lenny dan memberikan tanda tangannya di surat itu dengan memberikan syarat kepada Kim agar terus mengaktifkan ponselnya ketika berada di Paris agar Brian bisa selalu memantau keadaan Kim. Brian sendiri terlihat mengantarkan Kim ke bandara bersama Lenny, di mana di sana teman Kim sudah menunggu. Walaupun Brian sebenarnya masih merasa tidak rela dengan kepergian Kim, akhirnya ia pun melepas keberangkatan Kim dengan senyum bahagia hingga akhirnya mereka berpisah. Singkat cerita, Kim dan temannya sudah berhasil tiba dengan selamat
Dan ketika akan memesan sebuah taksi, mereka bertemu dengan seorang pemuda lokal bernama Peter dan memintanya untuk memotret mereka berdua dengan ponsel Kim. Selain itu, Peter pun terlihat berada dalam satu taksi dengan Kim dan temannya karena akan menuju ke lokasi yang sama. Setibanya di hotel, Peter pun pamit kepada Kim dan temannya, diikuti Kim dan temannya yang langsung masuk ke kamar hotel yang telah dipesan. Terlihat kedua wanita itu sangat senang sehingga membuat teman Kim menyalakan musik dengan keras. Sementara itu, Brian masih terus mencoba menelpon Kim untuk memastikan Kim telah sampai dengan aman. Namun kencangnya musik yang dinyalakan membuat suara panggilan ponsel Kim tidak terdengar hingga akhirnya ia mengangkatnya. Kim pun terlihat mencari sudut kamar untuk berbicara dengan Brian karena bisingnya suara. Namun tiba-tiba, Kim dikejutkan dengan kedatangan dua orang pria asing yang tiba-tiba masuk ke kamar mereka, di mana para pria itu kemudian membawa temannya Kim, sehingga membuat Kim sangat ketakutan. Brian yang mendengar ketakutan Kim tak lantas panik dan menghubungi kantor polisi untuk meminta bantuan begitu saja. Ia pun berpikir jernih dengan merekam pembicaraan tersebut di mana sudah bisa menebak bahwa Kim anaknya sudah pasti akan tertangkap. Dengan cepat, Brian pun lantas menyuruh Kim untuk bersembunyi di bawah kolong kasur untuk kemudian meminta Kim menyebutkan ciri-ciri penjahat itu. Ketika merasa posisinya lebih aman, Brian pun meminta Kim untuk mendekatkan HP dengan tujuan untuk mengetahui apa yang mereka katakan. Tak lama kemudian penjahat itu terlihat melangkah pergi. Namun tiba-tiba, ketika Kim tertangkap, ia pun meneriakkan ciri-ciri penjahat yang berkumis, tinggi 6 kaki, dan terdapat tato berbentuk bulan bintang di tangan kanan. Hingga ketika penjahat itu mengambil ponsel Kim, Brian pun mengancam para penjahat itu dengan mengatakan, "Aku tidak tahu siapa kalian, tapi jika kalian menginginkan uang, aku tidak punya. Yang aku punya hanya kemampuan khusus. Lepaskan anakku sekarang dan semuanya akan selesai. Jika tidak, aku akan mengejarmu, menangkapmu, dan membunuhmu." Namun si penjahat malah menjawab Brian tanpa merasa takut sedikit pun. Good luck. Setelah mendengar respon penjahat yang membuatnya marah, tanpa berpikir lagi Brian pun memutuskan untuk mengejar penjahat itu kemanapun. Namun sebelum itu Brian pergi ke rumah Lenny di mana ketika di perjalanan ia menghubungi temannya di pihak keamanan bernama Sam dan mengirimkan rekaman telepon tadi ke tim analisisnya. Hebatnya Brian dalam keadaan genting pun ia dapat berpikir panjang dan juga jernih. Ketika tiba di rumah Lenny, Brian pun langsung masuk dan bertanya, apakah si suami pernah terlibat masalah dengan pebisnis yang ada di Paris? Sebagai seorang mantan agent khusus, Brian ternyata sudah mencari latar belakang suami Lenny untuk memastikan kehidupan putri sematawayangnya benar-benar aman dan juga nyaman. Tak lupa Brian pun masuk ke kamar Kim untuk mencari petunjuk lain, dan tak lama kemudian tim analisis menghubungi Brian dan mengatakan bahwa mereka telah berhasil menemukan orang yang berada di dalam telepon tersebut yang merupakan pelaku sindikat perdagangan wanita yang sudah diincar oleh polisi. Tak hanya itu, para korbannya pun telah banyak dan diketahui dicokoki narkoba dan dijadikan pelacur sebagai penghasil uang bagi para pelaku tersebut. Dan berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan oleh Kim, para pelaku tersebut diketahui bernama Marco dan tato bulan bintang adalah tanda pengenal mereka. Mendengar hal itu, Lenny pun menangis karena tak tahu bagaimana nasib anaknya. Dengan pesawat yang telah dipesankan oleh suami Lenny, Brian pun akhirnya berangkat ke Paris, di mana ia langsung menuju ke Hotel Kim untuk mencari petunjuk di sana. Ia tetap berpikir jernih dan tenang, sehingga ia mampu menganalisa tempat kejadian dan melakukan simulasi untuk mengetahui kronologi yang sebenarnya. Brian pun menemukan sehelai benang dari baju sang penjahat yang terselip di pecahan kaca. Lalu ia melihat ponsel Kim dan ia mengambil kartu memorinya. Dan lagi-lagi hebatnya Brian mampu melihat sesuatu dengan sangat detail di mana dia menemukan foto wajah Peter sang pemuda lokal di sebuah kaca pada saat dia memotret Kim dan temannya. Merasa bahwa Peter ikut andil dalam penculikan itu, Brian pun akhirnya pergi menuju bandara untuk menyelidikinya dan ternyata benar. Peter merupakan salah seorang dari pelaku untuk menjadi umpan agar mengetahui lokasi hotel target berikutnya. Dengan cepat, Brian pun memaksa Peter masuk ke dalam taksi, kemudian memaksanya untuk bicara.
Namun usaha Brian akhirnya gagal ketika ada seorang warga sipil yang ikut campur dan mencoba untuk menghentikan Brian. Setelah berhasil dilumpuhkan, Brian pun kehilangan Peter yang mana Peter lari ke flyover dan melakukan parkir di jalanan penuh mobil dan naas Peter dihantam truk dan tewas seketika. Merasa sudah kehilangan petunjuk yang sangat penting, Brian pun tidak punya pilihan lain untuk kemudian menemui teman satu timnya dulu bernama Jean yang sekarang bekerja di kantor kepolisian Paris. Berdasar informasi yang diketahui Jean, para pelaku itu berasal dari Albania dan merupakan komplotan yang sangat berbahaya sehingga kepolisian sangat kesulitan untuk meringkus mereka. Mengetahui Brian adalah pria yang sangat menyayangi putri sematawayangnya, sehingga akan melakukan apapun yang bahkan bisa menghilangkan nyawanya sendiri, Jin pun meminta Brian untuk tidak membuat keonaran di Paris karena sudah mengetahui bahwa Brian akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Mendengar itu, Brian pun mengatakan, "Anakku diculik dan jika perlu, menara Eiffel pun akan kuruntuhkan." Mengetahui hal itu, Jin pun merasa was-was hingga akhirnya menghubungi salah satu anak buahnya untuk terus mengikuti Brian selama di Paris. Brian sendiri terlihat menuju tempat yang telah dikatakan oleh Jin. Tempat itu merupakan bisnis yang menjajakan wanita pelacur. Tak sendiri, Brian nampak ditemani oleh pria penerjemah bahasa Albania dan membayar pria itu untuk tetap berada di dalam mobil. Kemudian Brian pergi untuk memancing salah satu wanita agar salah satu dari mereka datang. Dan Brian menempelkan mikrofon kecil pada salah satu komplotan tersebut. Dengan bantuan si penerjemah, Brian meminta tolong untuk menerjemahkan semua dialog yang dikatakan oleh pria itu. Hingga saat si pria mengatakan suatu lokasi, di situ si pria mengatakan bahwa ada barang dagangan baru yang baru saja tiba. Dengan cepat, Brian pun pergi ke tempat tersebut, di mana anak buah Jin ternyata sudah membuntutinya dari jauh. Setelah tiba di lokasi, Brian pun menyamar sebagai salah satu pelanggan di sana, di mana tempat konstruksi tersebut dijadikan lokalisasi untuk para lelaki hidung belang. Saat memasuki tempat itu, Brian pun melihat barang milik Kim dipakai oleh salah seorang wanita yang tak sadarkan diri, kemudian mencoba membawanya keluar dari sana. Namun ternyata aksi Brian diketahui para penjahat, dan tiba-tiba muncul para penjahat yang langsung menyerang Brian hingga terjadi perkelahian, di mana Brian yang hanya seorang diri mampu menghancurkan tempat tersebut dan membantai semua penjahat yang ada di sana. Setelah menghabisi seluruh penjahat itu, Brian pun membawa gadis yang tak sadarkan diri itu ke sebuah kamar hotel dan merawat si gadis sampai pulih dan bisa berbicara. Sementara itu ternyata Jin mengetahui tentang kerusuhan yang dibuat oleh Brian semalam dan memaksanya untuk menyerahkan diri. Namun karena masih menganggapnya sahabat, Jin pun memberikan keringanan dengan berjanji akan mengembalikannya ke Amerika dengan selamat. Namun tentu saja Brian menolaknya mentah-mentah karena ia adalah sosok pria ayah hebel yang melakukan apa saja untuk menyelamatkan putri sematawayangnya. Singkat cerita, akhirnya si gadis yang ditolong Brian pun siuman dan mengatakan semuanya bahwa dirinya juga diculik oleh para penjahat itu. Untuk kemudian ia bertemu dengan gadis lain yang sangat baik dan memberikan pakaian itu padanya. Ya benar, gadis itu adalah Kim, anak Brian. She was nice. I know. She's my daughter. Berbekal petunjuk yang diperoleh dari si gadis, Brian pun mendatangi lokasi sindikat dengan menyamar sebagai anak buah dari Jin, yang ternyata para sindikat ini membayar uang kepada kepolisian sehingga bisnis mereka bisa tetap aman. Setelah berhasil masuk dan bertemu dengan para pelaku, Brian pun tetap tenang dan menanyai para pelaku tentang siapa di antara mereka yang bernama Marco. Namun para pelaku nampak tertawa kecil mendengar pertanyaan Brian. Tuliskan "semoga beruntung" dalam bahasa Albania, sehingga saat si brewok mengucapkannya, Brian pun langsung bisa memastikan bahwa ia adalah pelaku yang mengangkat teleponnya ketika di Hotel Kim. Akhirnya Brian pun bertanya lagi, "Apa kau ingat?" Sehingga si brewok menjawab dengan kebingungan, "Aku adalah orang yang berbincang denganmu ketika ditelepon tempo hari. Sudah aku bilang, aku akan menemukanmu." Dengan cepat mereka semua pun menyerang Brian. Namun lagi-lagi tubuh besar dan kemampuan Brian mampu mengalahkan mereka satu persatu dengan mudah. Setelah itu pun Brian kembali mencari keberadaan Kim dan menemukan temannya Kim tengah tak berdaya, di mana dia telah mengalami overdosis dan tewas dengan mengenaskan.
Selanjutnya, Brian pun melakukan interogasi dengan brutal, di mana ia menancapkan paku besi tepat di paha si brewok dan menyetrumnya. Namun si brewok tetap tak mau berkata jujur hingga membuat Brian semakin brutal menyiksanya. Hingga akhirnya si brewok mengatakan sebuah nama, yaitu Sinclair, di mana itu merupakan petunjuk terakhir tentang keberadaan Kim. Karena tidak mengetahui siapa itu Sinclair, Brian pun datang ke rumah Jin untuk bertanya. Namun Jin tiba-tiba menodongkan pistol ke arah Brian agar dirinya mau menyerahkan diri dan berhenti melakukan keonaran. Tapi ternyata pistol tersebut sudah kosong karena pelurunya sudah Brian ambil sebelum makan malam dimulai. Karena Jin tak mau buka mulut, Brian pun terpaksa melukai istrinya dengan menembaknya di bagian samping lengan hingga membuat Jin tak punya pilihan lain. Setelah mengetahui wajah dan lokasi Sinclair, Brian pun dengan cepat pergi ke sana. Brian pun mendapat informasi dari Jin bahwa Sinclair sendiri merupakan seorang yang sangat kaya raya yang memiliki koneksi dengan orang-orang penting, di mana Brian tidak takut sedikit pun dan justru membuatnya memutuskan untuk menyamar sebagai salah satu tamu untuk bisa bertemu langsung dengan Sinclair. Hingga ketika Brian berhasil tiba di sebuah ruangan, betapa terkejutnya Brian ketika ia melihat kamar itu adalah tempat pelelangan para wanita pelacur yang diperjualbelikan. Hingga saatnya tiba giliran beberapa gadis maju, betapa terkagetnya Brian bahwa salah satu dari mereka adalah Kim putri kesayangannya. Namun ternyata seseorang telah berhasil membeli Kim dan Brian nampak dibukul dari belakang hingga membuatnya tersungkur dan tak sadarkan diri. Ketika membuka matanya, Brian pun mendapati dirinya telah diikat dan melihat Sinclair di depan wajahnya dan mengatakan padanya bahwa itu adalah sebuah bisnis sehingga jangan dicampur dengan masalah pribadi. Karena baginya nyawa manusia tidak lebih dari selembar tisu berlendir tak berguna. Lalu Sinclair pun memberi perintah pada anak buahnya untuk membunuh Brian tanpa harus menimbulkan keributan. Untuk itu salah satu dari mereka mengambil tali dan mencekik Brian agar tewas tanpa harus mengeluarkan suara. Namun selain memiliki kemampuan hebat, nampaknya Brian sedang mendapat keberuntungan karena tiba-tiba saja pipa tembok di atas mereka rapuh yang akhirnya membuat Brian lolos dan menghabisi mereka semua. Kemudian Brian mengambil sebuah pistol dan mencari Sinclair yang telah keluar terlebih dahulu. Setelah menemukannya, Brian pun bertanya di mana anaknya dibawa. Setelah berhasil mendapatkan informasi, Brian pun menembak Sinclair beberapa kali hingga Sinclair tewas mengenaskan di dalam lift. Tanpa berpikir panjang, Brian pun mencari keberadaan Kim yang ternyata tengah di sebuah kapal yang belum lama berangkat, di mana Kim dibeli oleh orang kaya yang tadi kita lihat, untuk kemudian Brian dengan cepat turun dari mobil dan loncat langsung ke kapal tersebut. Brian pun menyelinap diam-diam seperti seorang detektif dan menyerang satu persatu penjaga dan berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan di mana Kim tengah disandra oleh seorang pria tua yang terlihat ingin menikmati Kim. Tanpa basa-basi, Brian pun langsung membunuh pria tua itu dengan menembaknya hingga langsung tewas seketika. Setelah semuanya selesai dan Brian berhasil menyelamatkan Kim, mereka pun kembali ke Amerika dengan bantuan dari The Continental tanpa mendapat masalah dari kepolisian Paris. Hingga akhirnya Kim pun berhasil berkumpul dengan ibu dan ayah tirinya kembali. Beberapa hari setelah itu, Kim pun diajak Brian untuk mendatangi rumah artis yang pernah dilindungi Brian di awal film dalam rangka untuk menggapai cita-cita Kim sebagai seorang penyanyi.